skala besar. Dan pasti rasanya berbeda antara kegiatan laring dan daring. Mohon solusinya, Kak. Ya, silakan Kak Batara. Ya, kalau solusi saya rasa sudah jelas ya. Kita harus pahami dulu audiensnya kita. Kita harus pahami dulu bagaimana orang-orang yang akan menerima materi kita ini. Jadi misalnya teman-teman di Ambalan, bagaimana? Kita pahami sendirilah internalnya kita bagaimana. Misalnya, oke, bukan berarti tidak boleh tatap muka ya. Saya itu tekankan bahwa kita boleh tatap muka, tapi protokol kesehatan, kalaupun harus daring, kita harus pahami dulu audiensnya. Kita pahami teman-temannya kita semua. Apakah mereka enjoy kalau chatting misalnya, apakah enjoy ketika VC. Kita harus pahami bahwa banyak cara untuk memberikan materi secara virtual. Itu yang menjadi solusinya saya, bahwa kita cari-cari lah. Dan kira bahwa pemberian materi itu cuma ya bicara ceramah, tidak. Pemberian materi itu modelnya banyak. Misalnya kita kasih tugas, mereka selesaikan, suruh bikin materi video. Bagaimana? Intinya medianya adalah internet, medianya daring. Tapi jangan menutup kemungkinan untuk luring. Kalau misalnya anggotanya cuma sedikit ya. Kalau itu saya, Kak. Solusi saya dari itu. Banyak media, Kak. Banyak medianya. Saya serahkan kembali. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Intinya yang disampaikan Batar bahwa tidak ada alasan tidak berkegiatan sebenarnya, ya. Bukan berarti bahwa tidak boleh bertatap muka, tetap boleh. Yang penting memperhatikan yang namanya protokol kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Kak Batara. Ya, baik, Kak, saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ini Kak dari Sebastian Albon Sihobi. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan pembina atau anggota Ambalan untuk melaksanakan kegiatan pramuka walaupun itu harus daring atau mengurangi jumlah orang yang di Ambalan saat tatap muka? Terima kasih, Kak. Saya pikir tetap berkaitan dengan pembina ya. Yang pertama. Meyakinkan pembina ya. Ya perlu kita tahu sih. Kalau saya begini, Kak, bahwa bagaimanapun kita hebatnya di Ambalan, kita bukan pengambil kebijakan. Dalam artian begini, saya kasih contoh, Kak. Dewan Kerja dan Kuarcapnya. Dewan Kerja, sebagaimanapun hebatnya dia bukan pengambil keputusan. Kita ini cuma pelaksana teknis kebijakan kuartir. Dan adapun keputusan kita ini bentuknya rekomendasi. Dan baru berbentuk kebijakan ketika kita merekomendasikannya ke Kuarcap, ke kuartir, dan itu disepakati. Dan itu menjadi kebijakan. Nah, sama halnya dengan di bus depan. Kalau kita asumsikan bahwa dewannya ini Dewan Ambalan cuma memberikan rekomendasi, Mabigus inilah yang bertanggung jawab memberikan kebijakan. Jadi saya rasa kalau kita mau meyakinkan ya pastinya karakter orang beda-beda lah. Karakter orang beda-beda, karakter pembinanya bagaimana. Intinya saya juga tidak bisa memberikan masukan yang normatif sama rata, karena saya tidak tahu bagaimana karakternya pembina. Tapi kalau solusi yang normatif saya berikan, saya sarankan untuk pinjam mulutnya orang lain. Kalau memang sudah tidak bisa disarankan begitu, sudah susah diyakinkan, pinjam mulutnya orang lain. Misalnya dekat sama kakak-kakak DKC ini, kakak DKC tanya, kakak DKC kasih tahu Pusdiklat suruh kasih tahu intinya ya. Intinya pinjam mulutnya orang lain lah. Karena susah juga itu kalau biasanya kita dianggap anak sama pembina, bahwa kita banyak saran tak begini, kita bilang, apa tau masih anak-anak apa begitu. Intinya biasa pinjam mulutnya orang lain baru bisa didengar. Jadi kalau saran normatif ya, Kak, saran normatif itu. Tapi kalau saran yang lebih detail saya tidak bisa berikan panjang lebar karena saya tidak tahu kondisinya Ambalannya Kakak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, saya serahkan kembali Kak Sukordi. Ya, baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Saya mungkin simpulkan apa yang disampaikan oleh Kak Batar bahwa segala bentuk kondisi yang ada misalnya di gugus depan tentu ada solusinya. Kalau misalnya kita tidak bisa terjun langsung, menempatkan orang lain yang kemungkinan bisa memberikan sebuah peluang besar untuk bagaimana kemudian kita berkegiatan. Artinya bahwa
bagaimanapun bentuk kegiatan, apakah itu misalnya harus bertetap langsung, yang intinya harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan sebagaimana disampaikan oleh Kak Batara. Ya, baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Dan pertanyaan yang masuk dari kakak-kakak peserta, mungkin kita bisa beralih ke narasumber kedua. Oke, siap Kak. Ya, karena sudah hampir jam 8 Kak. Bagaimana Kak? Yes. Narasumber kedua sudah tersambung? Kak Diaksa, halo? Halo Kak? Halo Kak Diaksa? Halo Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi maaf saya dari tadi salah informasi. Jadi saya pikir jam 7 di Makassar, Ya. terus jam 6 di Jakarta. Tapi jadi saya pikir saya jam 6 terus tapi bagus, saya dapat ilmu banyak dari Dewan Kerja Daerah. Oh, siap Kak. Iya kan, jadi pembicaraan di Bone juga. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi begini saja, lanjutkan saja, insya Allah. Betul tadi apa kata Ketua Dewan Kerja kita tadi, Kak siapa? Adinda. Kak Batara Kak. Batara Kak. Hah? Kak Batara. Itu kan mudah-mudahan bisa jadi Kak Warda ini. Kalau saya lihat gayanya sudah jadi, Masya Allah. Masya Allah, ya kan? Biasa kemampuannya. Jadi insya Allah tadi saya harus segera selesai, tapi karena tadi saya salah informasi, saya pikir jam 6. Tapi begini saja, saya pikir jangan pernah, betul kata Batara tadi, bagaimana disiasati dalam masa COVID ini, jangan sampai Pandega, terutama Pandega ini kegiatannya berhenti. Kan Pandega kan sudah bisa pakai webinar, bisa pakai media daring seperti ini. Jadi saya pikir jalan terus saja, nggak usah ada keraguan. Tapi yang penting saya cuma pesankan kepada adik-adik, pengalaman hidup saya mengatakan bahwa pramuka ini luar biasa buat saya. Jadi saya dari pertama kali organisasi saya masuk ini di Siaga, kemudian saya masuk di Penggalang, ya kan, kemudian masuk sempat di Penegak, tapi kemudian saya masuk di Palamera Indonesia, Palamera Remaja dulu kan. Tapi saya pikir ini pramuka luar biasa. Pemerintah daerah, mestinya pemerintah pusat harus memikirkan luar biasa kepada pramuka ini, gitu. Karena ini adalah proses. Orang seringkali bilang hari ini pemuda pemimpin akan datang. Orang seringkali bilang hari ini remaja pemimpin akan datang. Tapi mereka lupa kepada keseharian yang disebut proses. Ya. Jadi mereka lupa kepada keseharian yang disebut dengan proses. Pemimpin sering mengatakan pemuda hari ini, pemimpin masa datang, tapi mereka lupa kepada sehari-harian yang disebut dengan proses. Proses bagaimana pemuda itu memimpin ke depan itu sangat tergantung dari proses yang mereka dapatkan di ekstra sekolah, ya terutama di pramuka ini. Karena ini tahapan demi tahapan berjenjang yang jelas. Ada satu kata-kata dari Bill Gates. Bill Gates ini orang paling kaya di dunia katanya, yang punya Microsoft. Dia bilang, orang kalau menuju sukses itu menaiki anak tangga demi anak tangga, seperti dia naik anak tangga demi anak tangga sampai dia di puncak, dia akan bertahan lama dan dia berhasil, rata-rata berhasil. Tapi orang yang memperoleh kekuasaan atau keberhasilan seperti lift, maka dia akan naik cepat dan dia jatuh cepat. Oleh karena itu di pramuka ini, coba kalian lihat, orang yang berpramuka dari kecil kemudian dia memimpin di semua strata, di bagian strata, dia akan bertahan lama karena dia melalui proses kepemimpinan yang ada. Tapi sayangnya kalau ada orang yang mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal hanya karena faktor kedekatan saja, tiba-tiba dia jadi pemimpin, jadi ini, jadi itu, tanpa dia tahu, dia berproses, maka dia akan jatuh cepat. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang dia pimpin. Oleh karena itu pramuka ini menurut saya penting sekali untuk pemerintah daerah, pergi pemerintah pusat memperhatikan pramuka ini. Ini ada kakak-kakak kita ini luar biasa, ya kan? Itulah makanya seperti tadi waktu saya lihat Batara bicara tadi di pikiran saya ini Sulawesi Selatan masa datang begitu, insya Allah. Jadi tidak dengan Adinda Kardi juga. Ya, kenapa? Karena memang betul-betul insya Allah bisa membawa berkah ini kalau memang betul-betul dilaksanakan dengan baik. Apalagi kenangan itu lebih indah dari saat terjadi. Saya 5 tahun jadi pramuka,
Kak Warna, saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan dalam arti dengan teman-teman di Borneo, adik-adik di Borneo dengan pramuka. Saya juga tumpulkan kata-kata bahwa setiap anggota pramuka adalah kantor berita. Itu saya katakan dulu kan. Nah sekarang saya dengar lagi, tapi mudah-mudahan kenapa? Karena dengan ternyata apa yang saya katakan dulu, setiap anggota pramuka adalah kantor berita. Sekarang kenyataan, saya bisa bertatap muka dengan teman-teman di Borneo, adik-adik di Borneo dengan Adinda Soekardi, ada Astuti Amir, ada Kak Batara sebagai Dewan Kerja Daerah. Ini ada apa? Seperti kantor berita. Sebenarnya kalau ini dipupuk betul oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, nggak perlu lagi cari-cari kalau ada apa-apa kejadian di daerah. Kita sudah punya pramuka, bisa langsung masuk ke media centernya pramuka. Tapi saya tidak mau campur lagi karena saya sekarang bukan Kak Warnas lagi kan. Jadi saya pikir, tapi yang penting saya kalau diminta masukan seperti ini, saya tetap. Karena kalau pramuka itu saya sudah dapat namanya bintang Mahaputra Adi Pradana. Bintang paling tinggi kalau saya mati, dapat jatah di Taman Makam Polon Kalibata. Ada bintang macam-macam. Saya kalau lihat pembina-pembina itu, kalau setiap 14 Agustus hari mereka pakai semua lambang-lambangnya sampai di lutut, itu lambang-lambang ditaruh semua itu, penghargaan di lutut. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah Dasar Dharma dan Trisatya itu. Trisatya itu masuk di dalam hati dulu, hati yang paling dalam. Itu. Jadi saya kira itu namanya pramuka sejati. Pramuka sejati itu bukan hanya pada tanda-tanda penghargaan yang mereka dapatkan yang ditaruh di dada sampai di lutut. Tetapi pramuka sejati adalah dia memaknai Trisatya dan kemudian Dasar Dharma Pramuka ke dalam hati mereka, dari mulai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan lupa saya, satria, patuh dan apalagi bermusyawarah, rela menolong dan tabah dan selanjutnya sampai suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu dimaknai betul-betul, dimasukkan ke dalam hati kita. Nah, terima kasih. Saya tadi lihat pembicaraan tadi, adik-adik bertanya tadi, kemudian dijawab oleh Kak Batara. Itu luar biasa. Saya lihat, ini lebih menarik dari acara LC. Iya betul ini. Bukan seperti itu, ini lebih menarik daripada LC. Ini sayangnya cuman ini boleh ya, enggak menyeluruh ya. Kalau saya ketemu Pak Gubernur, saya mau kasihkan Pak Gubernur kalau bisa Pak Gubernur itu satu kali sebulan bikin namanya komunikasi dengan pramuka di Sulawesi Selatan. Kasihkan tiap-tiap daerah gantian. Itu bagus sekali, itu komunikasi efektif, apalagi masalah COVID seperti ini. KNI maksudnya tadi tepuk tangan, KNI terima kasih tuh, KNI coba. Jiwa pramuka dia masih tetap ada dalam semangat di hatinya. Jadi saya kira kalau ya saya tidak lagi di pemerintahan, tapi kalau saya pikir semua menteri sebagai pembina pramuka, Kak Warda, kemudian Kamabida, kemudian juga Kamabinas, semua itu bekerja untuk menyelamatkan bangsa ini, tidak ada kata lain. Kalau mau bangsa ini selamat masa depannya, mereka harus sama-sama bekerja keras untuk membesarkan pramuka dan menjadikan anak-anak pramuka itu pemimpin di masyarakat. Tidak ada organisasi lain seperti pramuka yang bertahan lama dan betul-betul sebagai kader, laboratorium kader pemuda Indonesia itu dari pramuka. Saya ini keluar organisasi sudah saya masuk, tapi pramuka inilah yang sangat berkesan dalam diri saya, dan saya berpikir bahwa alangkah baiknya di Sulawesi Selatan saja, kalau saya ketua Pak Gubernur mau sampai Pak 1 bulan saja 1 kali Bapak lakukan seperti begini, komunikasi seperti ini, pakai pakai Zoom, pakai macam-macam, bisa dipakai banyak sekarang, biar adik-adik sudah menguasai IT-nya. Ini dahsyat sekali. Saya kira saya kaget sekali tadi dengar ini Dewan Kerja kita Kak Batara ini menyampaikan. Saya lihat ini Masya Allah, bagus sekali ini kan, dan pertanyaan-pertanyaan juga tajam-tajam semua. Itulah mereka dari saya. Terima kasih, selamat berjuang. Saya minta maaf tapi saya harus ada acara lagi, dan mengucapkan terima kasih atas semua. Menurut saya akhiri dengan moto hidup saya, hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi kepada Ilahi Robbi dan membangun negeri agar tidak menyesal nanti, surga tujuan abadi. Jadi nasionalis religius yang kita masukkan, yang saya ambil dari harinya 10 Dasar Dharma Pramuka. Terima kasih kakak sekalian, adik-adik semua, sukses KNI. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Kak Diaksa. Sedikit akhir apa yang disampaikan oleh Kak Diaksa menjadi semangat bagi kita semua
untuk melanjutkan ataupun terus menggiatkan kegiatan berpramuka. Inti yang disampaikan bahwa seorang pramuka itu bukan dilihat dari fisiknya atau apanya, yang penting dilihat dari jiwa yang dibawa oleh seorang pramuka itu. Itu inti yang disampaikan oleh Kak Diaksa. Karena masih ada waktu, saya lanjut kembali kepada Kak Batara. Halo Kak, masih tersambung Kak Batara? Halo Kak Batara. Halo Kak. Ya Kak. Ya. Ya baik Kak, kita lanjut sedikit ya. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang masuk Kak. Oke, tidak masalah. Ya, oke. Ya ada sih kegiatannya Kak toh? Ya 5-15 menit lah Kak. Karena ini siap. persiapan yang besar juga ya. Jadi saya pilih-pilih pertanyaannya Kak. Oke, siap. Ya, ini yang menarik Kak. Karena kan tadi kita berbicara tentang bagaimana membangun sebuah sinergi baik di tingkat gugus depan sampai tingkatan di atasnya, dan menjaga sebuah hubungan antara peserta didik dengan pembina. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Kak Leo Prayoga Arefa yang bertanya bagaimana sebenarnya membangun semangat seorang anggota gerakan pramuka sehingga seorang anggota pramuka ini betul-betul memiliki dan mencintai yang namanya pramuka itu berdasarkan pengelolaan yang tepat, begitu Kak intinya. Ya, saya persilakan Kak Batara. Oke Kak, jadi saya mau cerita sedikit bahwa waktu ambalan saya didirikan, intinya ambalan saya dulunya ini di SMA berjalan, cuma betul-betul metode di dalamnya tidak sesuai dengan Polmekbin. Jadi tiba-tiba saya masuk, saya langsung sampaikan bahwa kita harus melakukan musyawarah ambalan. Ini sudah menjadi kewajiban yang diatur dalam Polmekbin. Nah, dilakukanlah musyawarah ambalan dan lain sebagainya. Dan waktu PTA-nya saya, penerimaan tamu ambalannya, betul-betul perpeloncoan itu masih kental. Saya pun dikasih bangun tengah malam lah, disuruh guling-guling, disiksa segala macam. Ini mengena. Dan waktu itu saya masih sudah DKC. Saya sebagai memposisikan diri bahwa Dewan Kerja itu jenderalnya penegak pandega di wilayah kerjanya. Saya mekanisme sentral. Bukannya sombong, Batara tidak sombong. Tapi Dewan Kerjanya ini pastilah mengetahui semua tentang penegak pandega lebih dari teman-teman yang bukan berarti sombong, tapi posisi yang mengharuskan. Nah, saya adakanlah musyawarah ambalan, saya perbaiki sistemnya, saya perbaiki metodenya segala macam, dan perlahan-perlahan kakak-kakak senior saya yang dulu siksa saya di PTA, adakan perpeloncoan begitu, mereka menyingkir secara perlahan. Karena apa? Saya kasih tahu, kalau kita ini semua mau datang cuma mau siksa adik-adik semua, mau mengadakan peloncoan, ya silakan berdebat sama saya. Saya bukannya sombong, tapi saya tahu apa yang benar. Saya tahu sesuai pola dan mekanisme pembinaan. Intinya itu yang pertama kayak, kalau mau nyaman jangan lagi perpeloncoan lah. Itu tidak ada sama sekali dalam kitab penegak pandega. Tidak ada dalam PPDK, tidak ada dalam Polmekbin. Yang perlu kita tahu Kak, ada 15, kalau tidak salah ya, kurang lebih 15 petunjuk penyelenggaraan yang berkesinambungan yang mengatur tentang penegak pandega. Jadi kalau kita mau tahu tentang gugus depan, ya kita tidak boleh cuma baca Polmekbin. Kita harus baca juga petunjuk penyelenggaraan gugus depan. Kita harus baca juga tentang SAKA, tentang seragam pramuka dan lain sebagainya lah. Banyak yang berkesinambungan tentang penegak pandega. Jadi harus kita tahu semuanya. Dan kalau kita sudah tahu semuanya, pahami ya, bukan hafal. Kalau kita sudah pahami semuanya, kita bisa tahu seberapa luas khazanah metode pramuka yang menyenangkan ini.
Dan kita harus tahu itu tadi, know your audience, ketahui pesertanya kita ini. Misalnya adik-adiknya kita ini latar belakangnya suka begini Kak, kalau kita mau pahami dalam polmekbing itu kan ada beberapa sangga. Sangga perintis kan, perintis, pendobrak, apalagi, dan ada 2 lainnya lah, 3 lainnya. Saya lupa, tapi kalau kita lihat lagi di petunjuk penyelenggaraan lain, ini kan polmekbing cuma itu. Cuma kalau kita lihat di PP Gugus Depan, kita ini terbuka. Kita mau bikin sangga apa saja bisa. Misalnya kakak-kakak ini di Gugus Depan suka fotografi, silakan bikin sangga fotografi. Jangan bilang mentang-mentang di polmekbing ini cuma menulis sangga perintis, sangga pendobrak, sangga apalagi di situ, bilang oh cuma ini sangga. Tidak. Coba kita buka PP Gugus Depan. PP Gugus Depan mengatur tentang itu, bahwa kita bisa membuat sangga apapun yang kita mau. Misalnya sangga fotografi, sangga video, sangga memasak. Dan orang-orang di sangga itu berhak untuk menentukan adatnya mereka masing-masing. Jadi ini polanya sebenarnya enak Kak, polanya enak. Misalnya sangga fotografi, ketua sangganya ini bikin adat bahwa yang mau bergabung sangga fotografi harus mempunyai kamera. Yang mau masuk sangga memasak harus pintar potong bawang misalnya. Nah itu tidak ada masalah Kak. Nah ini menyenangkan kan? Menyenangkan kalau kita mengetahui semua metode yang ada di gerakan pramuka. Terlalu banyak. Makanya itu kita pahamilah petunjuk penyelenggaraan yang ada di gerakan pramuka, apalagi di penegak pandega yang luar biasa banyaknya, dan itu berkesinambungan. Jangan cuma baca polmekbing. Ada yang tidak ada di polmekbing, tapi ada di PP Gugus Depan. Gabung semua Kak. Kuasai semua, pahami metodenya, insya Allah menyenangkan. Cuma saya sedikit sebenarnya kurang seret atas terlalu banyaknya aturan di pramuka. Karena esensi dari pramuka ini kan enjoy ya. Jadi saya katakan saja, ketika di ambalannya kakak-kakak ini ada di aturan di polmekbing yang biar dipaksakan tidak bisa sekali nih, fleksibel lah. Ini petunjuk penyelenggaraan, bukan undang-undang. Petunjuk penyelenggaraan, kita fleksibel sedikit dan langgar sedikit misalnya, karena kita tidak bisa betul-betul laksanakan. Tidak ada aturan yang memberikan kita sanksi. Tenang, ini bukan undang-undang. Jadi fleksibel saja. Jangan terlalu kaku berpramuka. Berpramuka itu esensinya menyenangkan. Jadi itu saja Kak Sukardi. Silakan Kak. Iya Kak. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Ya bahwa inti yang disampaikan oleh Kak Batara, saya pikir pertanyaan-pertanyaan Kak sekalian mewakili dari pertanyaan terakhir, bahwa untuk meningkatkan yang namanya kecintaan ataupun menjiwai yang namanya pramuka, pertama harus dilakukan adalah memahami apa itu sebenarnya pramuka berdasarkan regulasi yang ada, karena kita berdasarkan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, menjaga sebuah komunikasi, bahwa penegak pandega itu nahkoda terbesarnya itu ada di Dewan Kerja, baik Dewan Kerja Rantai, Dewan Kerja Cabang, daerah bahkan nasional. Nah, menjaga sinergitas ini perlu untuk kemudian memahami bagaimana pola dan mekanisme pembinaan yang ada sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Kak Batara. Izin Kak, mungkin pertanyaan terakhir ini Kak. Ini yang terakhir. Silakan Kak. Silakan. Dari Kak Tanjunjung. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kita dalam proses gugus depan itu misalnya ingin melakukan penaikan tingkat, misalnya dari proses sementara ke laksana, misalnya ke penyelesaian SKU-nya, penyelesaian TKK-nya dalam kondisi pandemi ini Kak, bagaimana kira-kira solusinya? Ya silakan Kak. Boleh Kak. Kalau soal regulasi tentang TKU ya, TKK, yang pasti pun kan SKU-nya ya Kak. SKU-nya. Jadi saya rasa dalam situasi pandemi COVID ini, pengujian SKU tidak butuh banyak orang. Intinya kita sampaikan saja. Saya sarankan untuk Dewan Ambalan yang bertanggung jawab untuk mengatur segala bentuk teknis dari metode yang akan dilaksanakan untuk pengujian SKU ini. Ya, diskusi baik-baik, kreatif, inovatif lah. Atur sebaik mungkin misalnya bahwa
dalam pengujian hari ini terbatas untuk 5 orang misalnya, dan protokol kesehatan misalnya masuk cuma 2 orang dulu, itu pun pakai physical distancing. Banyak jalan Kak. Kalau soal pengujian SKU, bahkan kegiatan besar saja Kak bisa jalan, apalagi cuma pengujian SKU yang cuma punya dua syarat, ada penguji, ada yang mau diuji. Cuma 2 orang yang dibutuhkan. Apa susahnya? Saya rasa Dewan Tamparan bisa lah kreatif dan mengatur kegiatan kalau kayak pengujian, bisa lah. Oke, terima kasih Kak. Kembali ke seperti. Ya baik, terima kasih Kak Batara. Ya, saya pikir kakak sekalian pertanyaannya masuk. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kak Batara bahwa tidak ada sebenarnya yang batas kita Kak, baik dari proses penyelesaian SKU-nya maupun SKK-nya. Karena jumlahnya yang terbatas, seharusnya tidak membatasi kita untuk bertetap langsung dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Nah, yang hadir pada kesempatan ini, peserta kakak sekalian yang hadir pada kesempatan ini, dengan melalui sharing session ini, semoga bisa menjawab segala bentuk dilematis apa yang kita miliki sekarang. Karena jujur, memang kalau misalnya kita turun-turun ke Ambalan, kondisi seperti ini memang banyak yang terjadi. Ketakutan pembina untuk melakukan kegiatan itu banyak sekali terjadi Kak. Kita tidak bisa mengungkir hal itu. Nah, tujuan kita yang sempat hadir pada kesempatan ini, bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan pembina bahwa seharusnya tidak dengan kondisi ini tidak bisa membatasi langkah kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Batara, bahwa ada 3 konsepnya yang dibangun membangun semangat itu, ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan yang harus kita manfaatkan seluas-luasnya. Saya pikir cukup Kak. Terima kasih. Sebelum mungkin diakhiri Kak, saya persilahkan kepada Kak Batara untuk memberikan close statement dalam membangun semangat kakak-kakak yang mungkin agak ragu untuk melakukan kegiatan pada kesempatan ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Untuk yang terakhir, saya sampaikan bahwa janganlah situasi pandemi ini menghalangi kita untuk terus mencintai gerakan pramuka. Semangat yang menjadi aksiden dan cintalah substansinya. Saya rasa kalau soal berkegiatan, apalagi di depan yang menjadi ujung tombak pembinaan gerakan pramuka, ini kan kami di Dewan Kerja Daerah itu tidak bisa terlalu panjang tangannya. Tiba-tiba kami sudah menjangkau depan, tidak. Kami harus berkoordinasi dulu kepada kakak-kakak Dewan Kerja Cabang, terus Dewan Kerja Cabang misalnya di ranting dulu, ranting baru ke gugus depan. Nah ini jadi saya sampaikan bahwa boleh juga kan laksanakan apel besar ya Kak, laksanakan apel besar gerakan pramuka, dan itu melibatkan banyak orang. Namun saya percaya bahwa ini melakukannya dengan protokol kesehatan. Jangan terlalu jauh ke daerah Kak. Kakak-kakak gugus depan ini ambil contoh saja kakak-kakak di DKC Bone. Kalau DKC Bone misalnya lihat di daerah, kakak-kakak gugus depan lihat di ranting lihat ke cabang. Dan saya harap bahwa permasalahan misalnya pembina yang takut lah, pembina susah begini, pinjam mulut yang lain Kak. Apalagi kakak-kakak sharing di sini sudah didengar kakak-kakak DKC Bone, dan kakak-kakak DKC Bone saya harap ini menjadi bahan kajian Kak. Kami menunggu kajiannya kakak tentang ini. Jadi misalnya kakak ini sudah selesaikan, kami sangat menunggu Kak, intinya supaya kami juga punya bahan untuk dibawa misalnya sidang paripurna nasional nanti. Misalnya pembina yang takut COVID lah, kakak-kakak DKC Bone saya harap punya langkah untuk menyelesaikan itu. Bidang kajiannya selesaikan Kak, dan kami siap membantu Kak nantinya untuk dibawa lagi ke nasional. Begitu Kak. Ya, oke, terima kasih. Sekian dari saya Kak, Andi Sungkuri Wira Batra Unro, Sekretaris Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan. Keringat mengucap sudah, tinggal kerja membalik tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya baik, terima kasih kakak sekalian yang sempat bergabung pada sharing session kita pada kesempatan ini. Pada kakak-kakak seluruh peserta, segala bentuk kegundahan dan ketidakpastian dengan kondisi sekarang, semoga dengan adanya kegiatan ini sudah terjawab semuanya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta baik yang berada di luar Sulawesi Selatan. Terima kasih Kak sudah menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Semoga webinar ini
tidak menjadi awal dan akhir perjumpaan kita, tetapi ini menjadi awal untuk bagaimana menjaga silaturahmi kita dalam berkelanjutan ke depannya. Terima kasih.